Jadi yang 7 tahun kembar, lalu 4 tahun, dan yang kecil 7 bulan. Setiap hari kadang-kadang saya kesulitan beribadah. Saya hanya bisa melaksanakan sholat yang wajib saja. Ingin sekali saya bisa melaksanakan yang sunnah, namun sholat wajib pun anak kadang rewel. Sudah niat mau baca Quran, ada aja kendalanya. Tapi sesekali bisa baca Quran kalau anak-anak tidur. Pertanyaannya, apakah kesulitan ibadah saya ini merupakan istidraj, Bu ya? Masya Allah. Ibu yang solehah, Anda melayani putra-putri kalau Anda niatkan ibadah akan jadi ibadah. Dengan penuh keikhlasan, ini amanat dari Allah. Kita lihat bahwa ini adalah calon-calon insya Allah ahli surga. Amin, Itu amin, adalah amin. indah. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sujud ruku, sehingga membiarkan anaknya jerit-jerit karena dia ingin baca Al-Quran. Tidak, Anda layani anak dengan maksimal. Ibadah Anda sambil membaca sholawat, baca zikir, sambil mengerjain tugas-tugas rumah tangga. Nggak ada masalah itu. Baru nanti kalau pengen sholat sunat banyak, nunggu anak lelap tidur, kita tinggal melakukan sholat di tengah malam, lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi kita yang nyuri-nyuri waktu untuk melakukan ibadah, ya kan? Karena dengan Allah tuh kapan saja kan enak. Kalau anak waktu melek harus kita perhatikan, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi memahami ibadah tuh jangan sempit, jangan susah. Dipikir ibadah harus begini begitu, repot nanti tidak. Ya, Anda bisa baca salawat sambil memandikan anak, ya, sambil menulisan Anda baca tasbih dan seterusnya di saat Anda membonceng anak dan seterusnya. Itu indah, ibadah seperti itu. Baik, Bu. Kadang tuh bagi para ibunda nih Bu ya, dari pengalaman kadang ada rasa sedih gitu Bu ya. Ketika dulu sebelum punya anak gitu kan, kita bisa aktivitas ibadah tuh kayak maksimal gitu ya. Sholat tarawih juga kayak enak gitu Bu ya. Tapi kadang sedang itu sempit wawasan. Iya Bu ya. Sempit wawasan. Ada ibadah itu nggak boleh dengan kesombongan, dengan hawa nafsu. Sehingga itulah termasuk perempuan yang biasanya dipikir melayani suami itu bukan sebuah ibadah. Atau seorang suami menghibur istri di rumah dipikir bukan ibadah. Sehingga ada suami yang mukanya serem terus sampai di rumah pun masih melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Padahal dia harus manja dengan istri, cerita dengan istri dan sebagainya. Atau sebaliknya. Jadi memahami agama itu jangan kaku, jangan. Nabi tidak mengajari seperti itu. Nabi mengajari kekeriangan dengan keluarga. Ibadah ada saat senang-senang. Seperti itu, jangan kaku. Ya, Bu ya, karena kan Buya pernah bilang nih dalam satu nasihat Buya tuh kadang gini, kalau kita ternyata ibadah kita kok ada penurunan gitu tuh Bu ya, berarti kan ada sesuatu yang salah. Penurunan tuh maknanya apa? Ada kesempatan nggak mau datang. Misalnya kan di rumah malah dengan suaminya, dengan istrinya malah nganggur-nganggur, main handphone, ini loh biasanya ngaji. Nah ini fitnah. Nah kalau sudah dikarunia anak dan sebagainya, punya tugas baru lagi. Kesibukan, dan itu juga bagian ibadah ya Bu ya. Itulah masih belum punya anak, baru menikah, biasanya hadir malam Selasa. Contohnya di rumah malah handphonean. Mesti akan asik berduaan, pergi ke majelis, begitu kan? Baik Bu ya, jadi gitu Bu ya, artinya yang jangan memahami ibadah itu jangan harus lebih. Ibadah itu gak ada susah. Makanya ulama dulu kenapa ibadahnya istiqomah kuat? Karena ibadah itu nikmat bagi mereka, bukan ibadah maksud harus begini. Iya Bu ya. Ibadah itu dinikmati. Bahkan kalau perlu tahajudan itu adalah ada iramanya. Suami istri mungkin sudah paham dengan kemalasan istri yang susah dibangunin misalnya. Itu kan ada seninya juga. Mungkin harus seni membangunkannya bagaimana atau sebaliknya. Jadi hal-hal semacam itu jadikan keindahan gitu. Baik ya, Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi.